Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang menjelang sore ya. Maaf, baik ya. Ini kita akan mulai ya untuk pertemuan kita. Maaf lahir batin semua ya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya. Ini masih di bulan Syawal ya. Baik, untuk perkuliahan kita ya, pendidikan anti korupsi dan etika profesi ya. Untuk poin-poinnya sudah terbaca? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Pada materi hari ini adalah kita bicara tentang peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi ya. Jadi strategi mahasiswa ini sangat berperan ya. Jadi peran strategis mahasiswa dalam pemberantasan korupsi ya, di mana berdasarkan sejarah bangsa Indonesia ya, momen penting awalannya itu ada di sisi gerakan mahasiswa ya, di mana gerakan mahasiswa ini berperan sebagai agen perubahan ya. Contohnya misalnya pada tahun 1998 ya, kemudian tahun 2000-an ya, yang untuk Gus Dur ya, zamannya Soeharto, kemudian zamannya era Gus Dur ya. Itulah peran-peran strategis mahasiswa ya. Nah, kemudian ini ada beberapa kegiatan ya yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa ya, dari tahun peristiwa Malaria, kemudian Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, kemudian lahirnya Proklamasi Kemerdekaan, kemudian tahun 1966 adanya Tritura, itu juga digerakkan oleh mahasiswa, kemudian Reformasi 1998 itu juga mahasiswa, dan 2019 ya ada menolak beberapa revisi terkait Undang-Undang KPK. Nah, fakta yang kita dapatkan ya, bahwasannya dampak korupsi itu dapat dengan masif ya merusak kehidupan negara dan bangsa. Hal itu tidak bisa kita biarkan. Nah, mahasiswa sebagai agen perubahan ini diharapkan mampu membersihkan nama bangsa dan negara Indonesia itu dari tindakan korupsi ya, dengan cara menjaga integritas diri dan menghindari perilaku yang koruptif ya. Nah, perilaku koruptif. Nah, kapan suatu perbuatan itu kita sebut dengan koruptif ya? Misalnya kita mengingkari integritas ya, kemudian melanggar hukum, kesepakatan, aturan maupun undang-undang yang berlaku, kemudian merugikan pihak lain, orang lain, lingkungan maupun sistem ya. Beberapa contoh perilaku koruptif ini yang ada di sekitar kita nih ya. Misalnya titip absen ya. Titip absen ya seakan-akan hadir di dalam kelas padahal tidak ya. Ini mungkin bisa terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Kemudian ya, pada saat Zoom meeting ya online, di-online-kan ya seolah-olah mengikuti kelas online. Padahal beliau tidak ada di tempat ya. Jadi makanya saya minta pada saat setiap kita perkuliahan ya harus dihidupkan, jadi bisa kelihatan kan gitu. Kemudian mengakui hasil kerja orang lain. Nah, jadi hasil kerja temannya diambil ahli, mengakui bahwasannya itu hasil kerjanya dia. Nah, kemudian terjadinya plagiarisme. Nah, plagiarisme di sini misalnya kita membuat suatu tugas atau apapun terjadi plagiat ya, mencontek dengan dokumen orang lain ya. Nah, kalau di lingkungan keluarga, di lingkungan keluarga di sini tentunya kita melihat kepatuhan pada norma dan aturan keluarga di rumah, kemudian pertanggungjawaban dalam penggunaan barang milik bersama,
penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi ya, untuk keperluan pribadi. Kemudian kesesuaian gaya hidup dengan besarnya penghasilan ya. Nah, tentunya dengan beberapa perilaku koruptif ya, apa saja yang dapat kita cegah. Nah, misalnya di lingkungan kampus ya, apa saja ya. Kedisiplinan kita menghadiri kuliah, kemudian kejujuran kita ya dalam ujian tugas dan kuliah, kerjasama dalam tugas kelompok ya, patuhan terhadap aturan-aturan kampus, pertanggungjawaban dalam anggaran kegiatan, ya, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan proposal yang sudah disetujui ya. Nah, kemudian di lingkungan sekitar kita ya, perilaku warga dan tokoh masyarakat. Nah, bagaimana kita dalam keluar di lingkungan sekitar kita disiplin dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kepedulian kita terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar warga kita. Dan keterlibatan kita dalam kegiatan bersama warga ya. Nah, kemudian perilaku pengurus ya dari sisi RT, RW, tokoh masyarakat setempat ya. Nah, pelaksanaan tugas untuk memimpin dan melayani warga, kesetaraan perlakuan kepada semua warga, keterbukaan dalam pengelolaan dana warga. Nah, itu ada beberapa peran kita sebagai mahasiswa ya dalam pemberantasan korupsi. Nah, kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Nanti kalau sudah ada tanggapan, pertanyaan atau yang kurang paham dipersilahkan ya. Ini kita masuk ke materi berikutnya. Sudah terlihat ya materi berikutnya? Materi berikutnya kita pembahasan tentang prinsip-prinsip etika ya. Nah, pertama itu adalah prinsip keindahan ya. Jadi ya, dalam mendasari segala sesuatu tentunya ada rasa senang kita terhadap keindahan, di mana kita sebagai manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin juga memperlihatkan yang indah di dalam perilaku kita. Ya, misalnya dalam berpakaian, penataan ruang ya, agar dalam berpakaian dan penataan ruang di dalam ruang kerja tentu dapat membuat semangat kita untuk bekerja dan belajar ya. Prinsip yang kedua adalah prinsip persamaan. Nah, jadi pada hakikatnya manusia itu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Ya, sehingga kita mengetahui munculnya tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah prinsip kebaikan, ya, di mana ini mendasari perilaku individu kita untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, bagaimana kita saling hormat menghormati, ya, kasih sayang, saling membantu. Pada hakikatnya ya, manusia ini ingin selalu berbuat baik, ya. Nah, kemudian contohnya pada penyelenggaraan pemerintahan. Jika nanti kalian selesai kuliah, masuk dalam dunia kerja, baik di pemerintahan maupun di swasta, ya, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sesungguhnya ya, tentunya untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat. Kemudian keempat adalah prinsip keadilan ya. Prinsip keadilan di sini ya mendasari setiap orang untuk kita bertindak adil dan profesional dalam mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain ya. Kelima adalah prinsip kebebasan ya. Di sini